Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Mohon maaf bisa datang mengganggu istirahat Ibu mungkin. Ini bisa datang ke sini. Perkenalkan dulu Ibu, Lisa adalah salah satu CGP Angkatan 8 yang mana di kegiatan ini salah satunya tugas dari CGP yaitu tentang di sini demonstrasi kontekstual yaitu di Minggu 371, di mana di sini saya disuruh mencari ibu atau kepala sekolah tentang pengambilan wawancara tentang pengambilan sebuah keputusan dari Ibu. Lebih dahulu saya mohon maaf juga Ibu karena sudah mungkin mengganggu waktu istirahat Ibu. Ini pun senang diberi kesempatan ini. Ini CGP ini calon pemimpin masa depan. Mudah-mudahan bisa berbagi pengalaman. Silakan. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Di sini nanti Ibu mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang kami bisa sampaikan sama Ibu. Mungkin kalau memang itu kurang pas, mungkin kalau itu tidak tepat dijawab, juga dapat nanti Ibu. Saya izin untuk bertanya Ibu ya. Ibu, selama dalam amanat jadi kepala sekolah Ibu, selama Ibu diamanatkan jadi kepala sekolah, mungkin udah berapa sekolah Ibu diamanatkan jadi kepala sekolah? Baru di SMP 4 ini ya Bu ya. Jadi kurang berapa? kurang dari 2 tahun ya Bu ya. Berarti pengalaman Ibu memang sudah ada ya di kepala sekolahnya ya Bu ya. Terus Ibu, yang namanya kita di dalam lingkungan kerja ini otomatis pasti adanya sebuah permasalahan ya Bu ya. Sebuah permasalahan. Terus yang namanya kita di sini ada tidak semuanya kita itu mungkin satu prinsip, tapi tujuan kita untuk menuju satu keinginan yang sama gitu ya. Di sini Bu, mungkin bisa ada beberapa pertanyaan. Di sini selama Ibu menjalani sebuah amanah ini, ada nggak Ibu mengambil keputusan di sekolah ini, yaitu misalnya tentang sebuah kasus atau gimana itu? Jadi biasanya kalau menurut saya yang namanya pengambilan keputusan itu setiap kita akan menjalani rangkaian kehidupan sehari, itu adalah rangkaian keputusan dan keputusan, memilih. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya ya. Itu yang harus kita jalani. Nah, yang kedua ya Bu ya. Ibu di dalam kegiatan di sekolah ini, di sini otomatis ada kasusnya tuh dia sama-sama berkepentingan yang sama. Tapi di sini di kepentingan sama ini gimana Ibu cara menilai dan dalam kebajikan itu? Bagi saya ini memang sangat luar biasa ini kalau kita memutuskan untuk kasus seperti ini. Dua kepentingan yang sama-sama baik mungkin. Yang pertama, kalau saya menganalisisnya, kita pahami kedua-duanya itu apakah memang harus kita laksanakan. Jadi kita analisis dulu ini dari segi urgensinya, kemudian mendesaknya. Kalau memang kedua-duanya harus kita laksanakan, berarti yang harus kita lakukan adalah mana yang lebih dahulu harus kita kerjakan. Misal kedua-duanya harus dikerjakan nih, ya kita harus memutuskan yang mana yang harus kita kerjakan dulu. Jadi kita lihat waktunya. Kalau kepentingan A ternyata misalnya deadline-nya Kamis, misalnya kepentingan B deadline-nya Selasa, sedangkan misalnya hari ini Senin, berarti kita harus kerjakan keduanya, namun dahulukan yang terlebih dahulu. Itu yang pertama analisisnya. Nah, kalau seandainya dua hal ini berhubungan, itu kalau ada hubungan dengan waktu kan kita kerjakan. Namun kalau ada berhubungan dengan kepentingan dan kita harus memilih salah satu, maka prioritas utamanya adalah kita kaji mana yang lebih banyak manfaat daripada mudarat. Sudah lihat dari dua sisi itu ya. Iya. Kalau kan dia sama-sama baik nih, mana yang lebih banyaknya? Iya. A dan B. Ternyata ada lebihnya sedikit untuk B. Di situ. Ya. Dan tadi di awal juga sudah disampaikan,
setiap keputusan itu ada konsekuensi. Konsekuensi. Dan yang jelas kita siap mengambil itu. Kalau kita tidak putuskan malah akhirnya akan membuat ngambang situasi. Kalau pimpinan kan harus segera diputuskan. Harus diputuskan dan berani ambil tindakan cepat ya. Luar biasa ya Bu ya. Itu tantangan. Iya, kalau saya lihat Ibu berarti betul-betul udah tahu ya mana yang strategi yang mana yang didahulukan, terus kan Ibu juga tahu triknya yang mana yang jadwal yang terpenting dulu gitu, manfaatnya lebih mana yang banyak sudah tahu ya Bu ya. Nah Ibu ini pertanyaan Malah dicoba ya. iya luar biasa Ibu. Nah Ibu ini pertanyaan ketiga Ibu. Langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk mengatasi masalah seperti ini? Kalau langkah dalam pengambilan keputusan berarti ya, yang jelas di awal kita diamanahkan jadi pemimpin di suatu tempat, yang kita harus analisis karakteristik pertama, karakteristiknya itu lingkungan kita seperti apa, lingkungan sekolah, siswa kita seperti apa, kemudian guru kita seperti apa, kemudian juga tuntutan pemerintah saat ini seperti apa. Jadi kita analisis semuanya. Nah, kalau ada berbenturan keputusan kita, baik sama baik kita harus milih, maka kita standarnya adalah itu. Nah, apakah memungkinkan untuk sesuatu? Mungkin, iya, mungkin keputusan ini bagus di sekolah yang lain. Iya betul. Kalau untuk sekolah itu mungkin belum bisa. Nggak bisa kita menghentikan antara General kan? Iya betul. Nggak bisa. Memang kita melihat kondisi kita di lapangan, kan siswa kita itu ya betul. Makanya analisis terlebih dahulu. Itu setiap pemimpin itu ketika memasuki suatu tempat dia menggunakan analisis dulu. Baru kita bisa mengambil kebijakan. Terutama berkaitan dengan guru, karena kunci utama di sekolah kan guru. Iya betul. Aktornya pendidikan. Kita paham guru kita ini ternyata kayak tadi kan ibu tanya biasa, itu suaminya jauh. Iya. Iya, itu akan beda situasinya dengan seseorang yang mungkin tidak ada lagi suaminya. Walaupun jauh itu tetap ada kan? Iya. Bisa tetap komunikasi setiap hari. Iya. Bisa tetap bahkan ada yang tidak punya anak. Walaupun secara jauhan itu beda. Jadi dengan kita tahu karakteristik siapa rekan kerja kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Atau ada guru ternyata yang saat ini kita tahu dia punya suami, punya anak, namun ternyata hubungannya dengan suaminya kurang harmonis. Itu mempengaruhi tidak? Iya betul. Sangat mempengaruhi. Bagaimana rumah tangga kita itu akan tergambar di tempat kerja. Yang suka uring-uringan mungkin dengan anak. Iya. Karena kita tahu dia memang mungkin kondisi rumah tangganya ada sesuatu. Ada masalah gitu ya. Sindromnya kita paham. Mungkin kita tidak Cuma terlalu efek dari itu ada juga pengaruhnya nanti ya kan. Kita kan cuma bisa memberikan saran. Jadi itu memang kita analisis, kemudian kita mulai dengan basmalah. Ya, karena insya Allah kalau sudah seperti itu kan kita diberi petunjuk. Karena kita nggak tahu kan, belum tentu keputusan kita ambil ini benar. Namun yang penting kita mulai dengan basmalah, kemudian kita libatkan teman berada di sekitar kita di kalau di sekolah unsur pimpinan, wakil, Ya kita libat. luar biasa ya Bu ya. Kayaknya nih betul-betul kalau nanti juga mau sharing lebih dalam nih kayak sama Ibu. Berbagi pengalaman. Iya luar biasa Ibu kepsenya luar biasa. Terus Ibu di sini ada pertanyaan keempat Ibu. Di sini hal apa aja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus itu? Yang efektif hal apa aja gitu? Apa saja yang dilema yang dalam mengambil etika. keputusan ya. Mungkin karena memang sudah kita lalui tahapan tadi ya Bu Lisa ya, kita udah mahasiswa, kita sudah basmalah, kita libatkan yang teman yang memang sebagai juga unsur pimpinan kita tidak sendiri. Rasanya itu bagian yang sangat efektifnya. Ya seperti itu.
Jadi ya terus rasanya sudah mencakup dengan yang tadi. Yang menyambung dengan yang tadi awal Feb ya. Iya. Apakah menulis sebuah tata kala atau jadwal tertentu itu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus atau dilema, prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan Ibu? Misalnya ini dalam Ibu membuat sebuah jadwal nih, terus ada terkendala penyelesaian kasus di sana, terus ada tentang etikanya atau menyelesaikan itu kadang-kadang ada agak rumit atau gimana gitu kan Bu. Nah gimana Ibu cara menjalankannya Bu? Betul. Ya, berarti mungkin kaitannya dengan itu ya kalau boleh disampaikan waktu penyelesaian. Iya, waktu penyelesaiannya gimana Bu menetapkannya, terus menyelesaikan masalah itu misalnya agak rumit sekali gitu kan, sedangkan waktunya itu mungkin itu aja yang akan Ibu apakan. Itu tadi bisa memang di sini kalau kita jelasin memang harus memutuskan. Ada satu permasalahan, kalau kita biarkan permasalahan itu berlarut-larut, itu malah akan menimbulkan masalah lain. Jadi nggak terselesai jadinya. Jadi kalau memang ada masalah itu kalau bisa tergantung masalahnya, kalau memang bisa langsung diselesaikan saat itu kita selesaikan. Tapi kalau ketika kita masih punya jeda waktu untuk berpikir, kita pikirkan secara matang, lebih dalam, kita libatkan di dalam proses. Jadi kalau punya masalah yang berat gitu ya kan? Iya, itu tergantung situasi. Kalau bisa secepatnya diselesaikan. Berarti Ibu juga masalah berat ini Ibu melibatkan beberapa unsur pimpinan, beberapa guru mungkin. Iya, bahkan mungkin guru senior. Iya, guru senior gitu ya Bu ya. Karena dalam penyelesaian masalah tuh kalau Ibu udah berbagi kayaknya lebih cepat gitu ya. Iya, banyak solusinya. Ada solusinya gitu ya Bu ya. Ibu, pertanyaan nomor 7 nih Bu. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor itu atau mungkin orang yang berperan apa mungkin Ibu yakin atau ada yang membantu Ibu gitu? Nah, ada nggak? Orang yang paling berperan dalam mengambil keputusan yang membantu. Yang membantu Ibu ada nggak yang dari luar sekolah atau dalam sekolah ini mungkin gitu? Kalau untuk internal di sekolah tentu unsur Pimpinan. Jadi kita harus memang menjaga hubungan dengan kepercayaan sesama unsur pimpinan wakil. Jadi kita libatkan. Jadi mereka juga merasa dihargai. Kemudian juga mereka merasa memiliki peran. Dan kita komitmen dengan apa yang kita sudah sepakati. Kemudian kalau yang dari luar Bu? Kalau yang di luar yang paling berperan suami. Suami. Selalu support dari beliau ya Bu ya. Support dari suami. Makanya tadi kalau saya melihat ketika memang ada yang sedikit kurang harmonis itu mempengaruhi kehidupan. Jadi kalau kita apalagi perempuan ya. Terakhir ya Bu ya. Iya. Ibu izin Ibu, ini pertanyaan kita yang terakhir Ibu. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu atau keseharian Ibu yang dalam mengambil keputusan? Jadi pengalaman yang pertama tentu kita sebagai pemimpin itu akan ditekan. Kemudian yang kedua, setelah kita melalui setiap tahapan tadi dalam mengambil keputusan, kita sudah kenali karakteristik sekolah kita, siswa, guru, ya, kemudian kepentingan yang diarahkan oleh kementerian Dinas Pendidikan ya, maka kita udah dengan basmalah kita ambil keputusan. Kita siap dengan semua konsekuensinya. Yang jelas kita tidak akan bisa membahagiakan semua orang. Ya, tetapi kita punya standar. Kalau kita sudah bekerja sesuai standar itu, masih ada yang tidak suka, itu urusan dia. Ya, karena mereka pun harus juga mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai guru, sebagai apa dia. Jadi itu, dan kita itu yang harus kita lapangkan di hati, karena jangan jadi beban. Karena penyakit utama itu datangnya dari pikiran. Apalagi perempuan, ketika perasaan mendominasi itu hancur semua. Jadi
Kemudian kalau bisa, kalau memang kita harus mengambil keputusan, kalau situasinya kita sedang tidak stabil, jangan ambil keputusan. Iya, Kan ada harus ditenangin dulu ya, Bu ada ya. pepatah kan, jangan berjanji saat bahagia. Iya, betul. Kalau saat bahagia itu semuanya mau diucapkan, janji-janji manis. Jangan Iya. berjanji saat bahagia. Jangan mengambil keputusan saat sedih, Iya. saat emosi kita tidak stabil tuh. Iya. Jangan lakukan ambil keputusan. Apakah itu karena bahagia atau karena sedih atau lagi emosi Iya. negatif, jangan ambil keputusan. Iya. Karena saat itu tuh mungkin akan muncul permasalahan dari keputusan yang kita ambil karena keputusannya tidak tepat. Tidak tepat, ya. Ya, tapi kalau kita sudah berusaha tenang, sudah ngambil keputusan secara tenang, ya, wah, keputusan kita ambil itu bisa menghasilkan hasil. Walaupun berat konsekuensinya, Iya, iya. kita jalani. Betul, Seperti itu. luar biasa ya, Bu ya. Dari wawancara kita ini beberapa pertanyaan bisa menyimpulkan Ibu kepala sekolah yang menginspirasi, Ibu kepala sekolah yang sangat luar biasa, yang bijaksana, yang selalu peduli dengan lingkungan stakeholdernya. Terus Ibu kalau saya lihat betul-betul sudah ada ibaratnya komitmen di diri Ibu. Sebelum Ibu berani mengambil keputusan, Ibu mungkin belum bisa mengasih sebuah keputusan mungkin untuk di lingkungan sekolahnya. Terus Ibu juga bilang mungkin dalam keadaan kita harus betul-betul stabil. Stabil itu apa? Misalnya kalau memang kita bahagia, jangan mudah untuk memberikan janji. Karena kalau kita bahagia itu semuanya indah aja semuanya, ya, indah aja semuanya. Tapi kalau kita lagi sedih, jangan pernah juga kita mengasihkan sebuah kesempatan atau sebuah keputusan mungkin ini luar biasa Bu yang saya dapat dari Ibu hari ini gitu. Berarti tidak semua mungkin maaf bicara ya Bu ya, mungkin tidak semua kepala sekolah yang langsung berpikiran seperti ini Bu gitu. Pokoknya Ibu betul-betul di wawancara ini betul-betul menginspirasi Bu bagi dosa pribadi. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Mungkin pengalaman ini sangat bermanfaat dan insya Allah akan bisa terapkan di dalam dunia kerja nanti Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu Mohon Lisa. maaf. Maaf kalau seandainya ada yang kurang tepat. Iya, Ini hanya berdasarkan pengalaman. Iya Bu. Pokoknya terima kasih banyak Ibu. Lisa, terima kasih banyak Ibu. Ibu luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa ikut jejak rekam Ibu nanti, jejak Ibu dalam berkarya nanti. Lebih baik mudah-mudahan. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Iya.